Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat dan salam untuk baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah kisah nyata yang lahir dari jalanan pasar. Dari peluh seorang wanita yang tampak biasa namun menyimpan rahasia besar. Pernahkah kita menyaksikan seseorang yang terlihat sederhana lalu tiba-tiba menjadi pusat perbincangan satu kota? Mengapa kisah ini penting untuk didengar? Karena di balik wajah yang lelah, sering tersembunyi kehormatan yang tak terlihat mata. Dukung terus channel Rizka Story dengan menekan subscribe, like, dan share agar cerita ini makin luas manfaatnya. Fajar baru memanjat pucuk atap seng ketika roda gerobak itu berderit pelan melewati gang sempit. Rani, perempuan 26 tahun, mendorong dagangannya sambil membetulkan jilbab yang kusut diterpa angin subuh. Baju panjangnya lusuh, bercak sayur menempel di lengan. Namun tatapannya teduh. Ia mengetuk satu persatu pagar rumah langganan, menawarkan apa yang dibawanya dengan suara yang lembut. Sayur-sayur segar, kangkungnya baru, bayamnya manis, tomatnya ranum. Rani menata ikatan daun dengan telaten, seolah ia merapikan halaman sebuah rumah yang ia jaga setiap hari. Ketika seorang ibu membuka pintu, Rani menyapa, "Selamat pagi, Bu." Ini kangkungnya masih dingin karena baru diangkat dari sumur. Ibu itu tersenyum dan membayar tanpa tawar panjang. Rani mengucap, "Alhamdulillah, terima kasih. Semoga berkah dari Allah." Gerobak bergerak lagi. Terik pelan merayap. Rani menempuh rute yang sudah terekam di telapak kakinya sejak lama. Dari gang, ke pertigaan, lurus menuju pasar kecil, lalu menyeberang ke jalan yang lebih lebar. Di ujung rute itu berdiri sebuah bangunan beratap genteng merah dengan pagar tinggi. Kantor polisi. Sejak beberapa minggu terakhir, tanpa ia sadari, langkahnya selalu melambat ketika mendekat ke sana. Pagi itu halaman kantor tampak sibuk. Sepeda motor dinas berbaris. Beberapa anggota keluar masuk membawa map. Di dekat pos jaga, seorang polisi muda berdiri tegap, seragamnya rapi, sepatu mengkilap, wajahnya tenang. Rani berhenti tanpa sadar. Dadanya berdebar. Ada sesuatu yang tiba-tiba ramai di dalam dirinya. Seperti suara pasar ketika hari raya. Berisik namun hangat. Ia bergumam lirih. Siapa namanya? Kenapa rasanya seperti pernah menunggu orang ini? Rani mengerling ke kaca spion gerobak yang kusam, memastikan jilbabnya tidak terlalu miring. Lalu ia menunduk. Mendorong lagi sambil menata napas. Namun matanya masih mencuri pandang ke arah polisi tadi. Seorang ibu langganan memanggil dari warung pinggir jalan. "Rani, sini, aku mau daun bawang dan tomat." Rani buru-buru mendekat, menimbang, membungkus. Tangannya cekatan, suaranya tetap lembut. Tapi di jeda singkat itu, ia masih bisa melihat bayangan sang polisi berdiri di bawah naungan pohon ketapang, bicara singkat dengan rekan yang lebih senior. Rani kembali bergegas. Ia menyusun ikat kangkung, menyelipkan wortel, mengikat tali rafia, seolah semua gerakan itu bisa menertibkan degup yang tak mau tenang. Sementara itu, dari arah pagar, dua bocah sekolah dasar melambaikan tangan. Rani tersenyum, memberi sebatang wortel kecil gratis seperti kebiasaannya. Satu bocah berbisik, "Mbak Rani baik sekali." Rani menjawab, "Kebaikan itu kembali, Nak." Allah yang balas. Gerobak bergerak lebih pelan. Rani kini tepat di depan pagar kantor. Angin kecil berhembus membawa aroma aspal hangat. Di detik yang terasa panjang itu, polisi muda itu menoleh. Tatapnya singkat namun jelas. Rani terperangah, seakan dunia berhenti di sela suara derit roda. Polisi itu mengangkat tangan sebatas sopan. Salam kecil yang ringan. Rani membalas dengan anggukan canggung. Pipinya hangat. Ujung jarinya gemetar pada gagang gerobak. Ia mencoba berjalan lagi. Tapi langkahnya justru semakin rapi. Seolah rel yang memandu roda ke arah yang sama besok, lusa, dan seterusnya. Dalam hati ia berbisik. Ini apa? Kenapa seperti janji lama yang tiba-tiba datang? Ia menahan senyum. Lalu memalingkan wajah agar tidak terlalu kentara. Seusai melewati kantor, Rani menepi di bawah pohon asam yang menaungi lapak kecilnya setiap pukul 9. Ia menurunkan keranjang, merapikan timbangan,
menyeka keringat dengan ujung kerudung. Suara mesin kendaraan berbaur dengan cakap pedagang kaki lima. Namun di dalam telinganya, yang terdengar hanya sisa langkah sang polisi dan kilau lencana yang tadi sempat memantul ke matanya. Seorang bapak paruh-baya mampir membeli labu. Rani menakar dengan sabar. Bapak itu menatap wajah Rani, bertanya setengah bergurau, "Capek, enduk?" Rani menghela pelan. "Capek yang manis, Pak. Rezeki Allah selalu ada kalau kita jalan." Bapak itu mengangguk, tersenyum paham. Menjelang siang, panas kian tebal. Rani memutuskan menutup hari lebih awal. Ia merapikan sisa sayur, menutup dengan kain basah agar tetap segar. Sebelum berbalik pulang, ia sekali lagi menatap ujung jalan, ke arah pagar merah itu. Ada rasa yang belum punya nama, ada keberanian yang belum punya suara. Di perjalanan pulang, roda gerobak menggores aspal, mencatat diam-diam sebuah niat yang baru lahir. Rani menatap bayangan dirinya pada kaca etalase bengkel. Ia melihat perempuan lusuh dengan mata yang kini menyala. Ia berbisik pada bayangannya sendiri, "Pelan saja. Jangan terburu." Allah menuntun langkah. Namun langkah itu sudah memilih arah. Arah yang akan membawanya kembali ke depan pagar merah, bukan sebagai penjual sayur yang menawar harga, melainkan sebagai hati yang siap mengatakan sesuatu yang tak biasa. Malam turun dengan sunyi yang lembut. Di kamar kontrakan yang sempit, lampu kuning menyapu dinding. Rani menata keranjang yang kosong, menuliskan catatan kecil untuk belanja besok. Namun ujung penanya berhenti di satu kalimat yang tidak ia selesaikan. Ia menutup buku, memeluknya ke dada, lalu memandang langit-langit. Suaranya hampir tidak terdengar ketika ia berdoa, "Ya Allah, jaga hatiku, kuatkan langkahku, luruskan niatku." Di luar, suara hujan tipis mulai turun. Di dalam, detak yang baru disadari terus mengetuk pelan. Dan besok, ketika fajar kembali menarik tirai malam, roda gerobak akan berderit lagi di jalur yang sama, menuju pagar merah, menuju tatap yang membuat dunia sejenak berhenti, menuju sebuah pertemuan yang akan mengubah banyak hal tanpa ada seorang pun yang menduganya. Pagi itu udara lembab. Awan menggantung rendah di atas atap-atap kota kecil itu. Rani menata dagangannya di gerobak, tapi hatinya tidak di situ. Sejak pertemuan singkat dengan polisi gagah bernama Dimas beberapa hari lalu, pikirannya tidak pernah tenang. Setiap kali menatap sayur-sayur segar di depannya, wajah pria berseragam itu selalu muncul, membuat dadanya berdebar tanpa alasan. "Kenapa aku jadi begini?" gumam Rani pelan sambil mengikat tali rafia. Ia menatap dirinya di kaca jendela rumah tetangga, melihat perempuan dengan wajah sederhana dan baju lusuh. "Aku ini siapa? Cuma tukang sayur keliling. Tapi kenapa hati ini seperti yakin bahwa dia jodohku?" Hari itu Rani tetap menjalani rutinitasnya. Ia berkeliling melewati gang-gang kecil, menyapa pelanggan yang sudah akrab, menjual bayam, kol, dan wortel. Tapi entah kenapa, langkahnya terasa lebih cepat setiap kali mendekati jalan besar tempat kantor polisi itu berdiri. Ia pura-pura sibuk menata sayur padahal matanya mencari sosok Dimas. Saat akhirnya melihat polisi itu berdiri di depan pagar, Rani berhenti tanpa sadar. Ia pura-pura menimbang daun bawang, padahal jantungnya berdegup begitu keras sampai terasa di telinga. Polisi itu berbicara dengan rekan-rekannya, tertawa, tampak tenang dan berwibawa. Dalam hati Rani berbisik, andai aku bisa bicara padanya, mungkin aku bisa tahu kenapa hati ini tak bisa tenang. Hari demi hari berlalu, tapi perasaan itu tidak hilang. Malam-malamnya dipenuhi bayangan tentang pria berseragam yang bahkan belum ia kenal namanya secara pasti. Di kamar kontrakan sempit, Rani sering termenung di depan jendela, memandangi langit malam dan bertanya pada dirinya sendiri, apa yang salah kalau aku menyukai seseorang seperti dia? Suatu malam, setelah berdoa, Rani menatap cermin kecil di dinding. "Aku tidak punya harta, tidak punya rupa, tapi aku punya keberanian," katanya pada pantulannya sendiri. "Dan kalau aku diam saja, aku tidak akan pernah tahu jawabannya." Ia menarik napas panjang, menunduk, lalu tersenyum kecil. "Besok, aku akan menemuinya." Keesokan paginya, suasana pasar masih sepi ketika Rani sudah bersiap.
Namun kali ini ia tidak membawa penuh sayur seperti biasanya. Di dalam gerobak hanya ada beberapa ikat bayam dan 2 bungkus cabai. Di tangan kanannya, ia membawa sesuatu yang berbeda. Seikat bunga mawar merah yang ia beli dari penjual bunga di ujung jalan. Langkahnya berat tapi pasti. Setiap roda gerobak berderit seperti detak jantungnya sendiri. Ketika tiba di depan kantor polisi, beberapa anggota sudah berdiri di halaman. Mereka mengenalnya sebagai tukang sayur yang sering lewat, sehingga ketika Rani menurunkan gerobaknya dan berdiri di depan pagar, beberapa dari mereka menatap heran. Itu si penjual sayur ya?" bisik salah satu polisi muda. "Iya, yang tiap pagi lewat sini," jawab yang lain. Tapi kali ini, Rani tidak menjajakan sayur. Ia berdiri tegak. Wajahnya tenang meski jantungnya nyaris meledak. Polisi bernama Dimas yang sedang berbicara di dekat pos menoleh ke arahnya. "Ada apa, Mbak? Kehilangan barang? Mau lapor sesuatu?" tanyanya sopan. Rani menatap mata itu. Tatapan yang dulu membuat dadanya bergetar kini ia balas dengan keberanian yang tak pernah ia bayangkan. "Tidak, Pak. Saya tidak kehilangan barang apapun." "Lalu, ada perlu apa ke sini?" Dimas heran. Rani menggenggam mawar itu erat. Lalu bicara dengan suara bergetar namun jelas. "Saya datang bukan untuk melapor, tapi untuk melamar." Suasana langsung hening. Beberapa polisi yang duduk di bangku depan mendadak menoleh. Ada yang spontan tertawa pelan. Ada yang menutup mulut menahan geli. Dimas terkejut. Memandang Rani tak percaya. "Maksud kamu apa?" Rani menunduk sebentar. Lalu menatapnya lagi dengan tatapan yang jujur. "Saya tahu saya cuma tukang sayur keliling. Tapi hati saya memilih Bapak." Tawa kecil pecah dari pojok halaman. "Wah, tukang sayur melamar polisi. Baru kali ini lihat hal begini," celetuk seorang anggota. Yang lain menyambung dengan nada menggoda. "Jangan-jangan kangkungnya ada jimat, Pak Dimas." Semua tertawa, tapi Dimas hanya diam. Wajahnya berubah kaku. "Cukup," katanya tegas. Ia menatap Rani dengan pandangan dingin. "Bu, ini kantor polisi. Tempat kerja, bukan tempat bercanda atau membuat sensasi. Tolong jangan mempermalukan diri sendiri di sini." Kata-kata itu seperti pisau yang mengiris pelan. Rani terdiam, menggigit bibir. Matanya mulai berkaca-kaca. "Saya tidak bercanda, Pak. Saya hanya menyampaikan apa yang saya rasakan." Namun sebelum ia sempat melanjutkan, salah satu polisi menimpali sambil tertawa. Sudah, Mbak. Kalau mau cari jodoh jangan di sini. Ini kantor, bukan biro jodoh." Tawa makin keras. Rani menunduk, menatap bunga yang kini sudah mulai layu di genggamannya. Ia melangkah perlahan menjauh, diiringi tawa yang menusuk seperti duri di hati. Sebelum menyeberang jalan, ia sempat menatap lagi ke arah Dimas. Polisi itu tidak bicara apa-apa. Tatapannya kosong, dingin, dan jauh. Rani berjalan tanpa arah. Setiap langkah terasa berat. Dalam hatinya, ia hanya bisa berbisik. "Aku mungkin memang bukan siapa-siapa. Tapi aku tidak pernah bermaksud mempermalukan diri." Hujan tipis mulai turun sore itu, membasahi bahunya yang gemetar. Ia memeluk bunga itu erat, sementara langkahnya semakin jauh dari kantor polisi, menjauh dari ejekan, tapi tidak dari luka. Dan di balik air hujan yang turun pelan, ada doa kecil yang hanya Rani dan Allah yang tahu. Doa agar hati yang tulus tidak selamanya dianggap lelucon oleh dunia. Pagi berganti lagi, dan jalanan kampung kembali ramai dengan suara ayam, pedagang, serta roda gerobak yang berderit pelan. Rani kembali mendorong gerobaknya seperti biasa. Tapi kali ini langkahnya tidak seceria dulu. Matanya sembab. Senyumnya tidak seluas biasanya. Ia masih menyapa pelanggan, namun nadanya pelan. Dan setiap kali ada yang menanyakan kabar, ia hanya menjawab singkat. "Alhamdulillah, masih diberi rezeki oleh Allah." Beberapa ibu di pasar berbisik. "Rani kelihatan beda ya, biasanya ceria." Yang lain menimpali. "Mungkin capek jualan, tiap hari keliling." Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya ia alami beberapa hari lalu di depan kantor polisi.
Bagaimana tawa orang-orang itu masih terngiang di telinganya. Bagaimana tatapan Dimas yang dingin itu masih membekas seperti luka yang tak bisa sembuh. Di antara deretan sayur yang ia tata di gerobak, Rani menatap mawar yang kini sudah kering. Bunga itu ia simpan diam-diam di sudut kotak kayu, bukan karena ia tidak bisa melupakan, tapi karena di balik luka itu, ada kenangan tentang keberanian yang pernah ia miliki. Ia berbisik pelan. Mungkin aku memang bukan siapa-siapa di matanya. Tapi Allah tahu, aku tidak salah mencinta dengan cara yang jujur. Hari-hari berikutnya, Rani kembali menjalankan hidup seperti semula. Pagi ia keliling, siang ia rehat di bawah pohon asam, sore ia pulang ke kontrakan kecil di pinggir sawah. Namun setiap kali melewati kantor polisi itu, langkahnya selalu melambat. Ia tidak lagi berani menatap ke dalam halaman. Tapi bayangan hari itu terus datang tanpa diundang. Kadang ia berpikir untuk berhenti berjualan, pindah ke tempat lain. Tapi sesuatu dalam dirinya menahan. Bukan karena Dimas, bukan karena malu, tapi karena tempat itu kini menjadi saksi bagaimana ia pernah berani melangkah sejauh ini demi perasaan yang ia sendiri tidak tahu alasannya. Semua ini pasti ada maksudnya, gumamnya suatu pagi, menatap langit yang mulai memerah. Di pasar, Rani tetap menjadi penjual sayur yang disukai banyak orang. Anak-anak kecil masih memanggil namanya. Ibu-ibu masih menyapanya dengan ramah. Namun tidak ada yang tahu bahwa setiap kali Rani tertawa, di balik senyum itu ada luka yang ia sembunyikan rapat-rapat. Sore itu, saat ia menutup lapaknya, datang seorang bapak tua langganan yang sudah lama tidak terlihat. "Rani, kenapa kamu kelihatan murung akhir-akhir ini?" tanya bapak itu sambil memilih labu. Rani tersenyum samar. "Tidak apa-apa, Pak. Namanya juga hidup. Kadang di atas, kadang di bawah." Bapak itu menatapnya lama. "Yang penting jangan berhenti berbuat baik. Enduk, kalau hati kamu tulus, Allah akan angkat derajatmu di waktu yang tepat." Ucapan itu membuat dada Rani terasa hangat. Ia menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. "Iya, Pak. Terima kasih." Malamnya, setelah menutup pintu kontrakan, Rani duduk di lantai dengan lampu kecil menyala redup. Ia membuka buku catatannya, menulis sesuatu di halaman baru. "Jangan menyerah hanya karena kau ditertawakan. Kadang tawa orang lain hanyalah ujian untuk melihat seberapa kuat hatimu." Ia menutup buku itu, lalu mengambil mushaf kecil di sudut meja. Bibirnya bergetar lirih membaca ayat-ayat yang menenangkan jiwanya. Air matanya menetes. Namun kali ini bukan karena sedih. Ia mulai mengerti bahwa tidak semua luka harus dibalas dengan dendam, dan tidak semua penghinaan perlu dijawab dengan kemarahan. Rani menatap jendela yang basah oleh embun malam. "Aku akan terus jualan sayur," bisiknya. "Aku akan terus tersenyum. Karena aku tahu, Allah selalu punya rencana di balik setiap kejadian." Ia menutup matanya perlahan, menghela napas panjang. Di luar, suara jangkrik bersahutan. Di dalam hatinya, luka itu perlahan berubah menjadi doa. Doa agar suatu hari nanti, semua orang yang menertawakannya akan tahu siapa dirinya sebenarnya. Dan ketika hari itu tiba, bukan untuk membalas, tapi untuk menunjukkan bahwa kehormatan sejati tidak selalu datang dari seragam, tapi dari hati yang tetap lembut meski disakiti. Hari-hari terus berlalu. Rani tetap berjualan seperti biasa, mengelilingi kampung dan pasar dengan gerobak tuanya. Tapi di balik kesederhanaan itu, ada sesuatu yang tidak diketahui siapapun, termasuk para polisi yang dulu menertawakannya. Ia masih mengenakan pakaian lusuh, masih tersenyum kepada para ibu pembeli, namun setiap langkah dan tatapannya kini lebih waspada. Karena sesungguhnya, Rani bukan sekadar tukang sayur keliling biasa. Ia adalah seorang intel kepolisian wanita yang sedang menyamar untuk menjalankan misi besar. Tugasnya sudah dimulai berbulan-bulan sebelum kejadian ia melamar Dimas. Ada laporan bahwa di sekitar pasar dan kompleks perumahan dekat kantor polisi itu, beroperasi jaringan penyelundupan barang ilegal yang melibatkan oknum tertentu. Untuk mengungkapnya, dibutuhkan seseorang yang bisa masuk tanpa menimbulkan kecurigaan. Dan Rani, atau nama aslinya Rania Salsabila, seorang poluan muda lulusan terbaik akademi,
terpilih untuk tugas itu. Menyamar sebagai tukang sayur bukan hal yang mudah. Ia harus menanggalkan semua kebiasaannya sebagai aparat, mengganti seragam dengan pakaian lusuh, menahan diri untuk tidak menunjukkan wibawa yang biasa ia miliki. Dan kini, setiap tawa orang yang meremehkannya, setiap pandangan sinis yang diarahkan padanya, adalah bagian dari penyamaran yang harus ia jalani dengan penuh kesabaran. Namun malam itu, sesuatu terjadi di kantor polisi tempat Dimas bertugas. Dalam rapat tertutup, pimpinan kepolisian menerima laporan dari pusat. Ada operasi rahasia yang sebentar lagi akan diungkap. Kapolsek mengetuk meja, menatap semua anggota dengan serius. Operasi penyamaran yang selama ini kita rahasiakan akan segera berakhir. Hari ini kita buka identitas agen yang terlibat. Semua polisi memperhatikan layar proyektor di ruangan itu. Nama dan foto mulai ditampilkan satu persatu. Hingga akhirnya muncul foto seorang wanita muda berwajah tegas mengenakan seragam polisi dengan pangkat di pundak. Nama di bawahnya tertulis jelas, Aibtu Rania Salsabila, Intel Kepolisian Wilayah Timur. Ruangan mendadak hening. Beberapa anggota terperanjat, saling berpandangan. Dimas yang duduk di baris tengah spontan berdiri, matanya membesar. Rania, siapa itu? Tunggu, ini wajahnya. Gumamnya lirih. Lalu tubuhnya kaku. Ia menatap lebih dekat layar itu. Wajah dalam seragam itu tak salah lagi. Itu Rani, wanita tukang sayur yang pernah ia tolak di depan semua orang. Kapolsek menatap seisi ruangan. Selama 3 bulan terakhir, Aibtu Rania menyamar sebagai tukang sayur untuk memantau pergerakan sindikat yang beroperasi di wilayah pasar dan sekitar sini. Hasil penyamaran itu berhasil membuka jalur distribusi mereka. Besok pagi akan dilakukan penangkapan serentak. Dimas hanya terdiam, keringat dingin membasahi pelipisnya. Seketika semua tawa dan hinaan yang dulu ia lontarkan terasa menghantam dirinya sendiri. Tidak mungkin dia itu Intel, bisiknya. Salah satu rekan yang dulu menertawakan Rani juga ikut terpaku. Ya Allah, jadi kita selama ini menertawakan rekan sendiri. Pagi berikutnya, operasi berlangsung di pasar. Polisi menyebar dengan pakaian preman, dan di antara mereka, Rani, atau Rania, berjalan tenang mengenakan seragam resminya untuk pertama kalinya di tempat itu. Semua warga yang biasa melihatnya sebagai penjual sayur tertegun. Ada yang berbisik, ada yang menatap tak percaya. Sementara di sisi lain pasar, Dimas berdiri terpaku melihat pemandangan itu. Rani kini tampak berbeda. Tegas, berwibawa, namun tetap dengan senyum yang sama. Ia memimpin beberapa anggota menuju kios yang selama ini diamatinya. Dalam hitungan menit, operasi berhasil. Barang bukti diamankan, dan sindikat itu ditangkap tanpa perlawanan berarti. Ketika semuanya selesai, Rani menatap keramaian pasar yang dulu menjadi tempatnya berkeliling. Angin berhembus membawa aroma tanah basah. Ia menarik napas panjang dan menatap ke arah kantor polisi di seberang jalan. Tempat di mana ia dulu dihina, ditertawakan, dan ditolak. Namun kini, semua mata memandangnya dengan hormat. Dan di antara kerumunan itu, Dimas berdiri menunduk dalam, menatap sosok wanita yang dulu ia remehkan. Matanya berkaca-kaca, hatinya menyesal. Ya Allah, betapa kecilnya aku menilai seseorang hanya dari apa yang terlihat. Hari itu, nama Rania Salsabila menjadi pembicaraan seluruh kantor. Wanita yang dulu dianggap hanya penjual sayur, kini diakui sebagai salah satu intel terbaik yang berhasil mengguncang sindikat besar di kota itu. Namun di balik semua kebanggaan dan penghormatan itu, Rani tetap tenang. Ia tidak mencari pujian, tidak menuntut balasan. Karena bagi dirinya, yang terpenting adalah menjalankan tugas dengan ikhlas, dan menunggu waktu bagi setiap kebenaran untuk menampakkan diri dengan sendirinya. Sore itu, setelah laporan selesai, ia berdiri di depan kaca kantor, menatap matahari yang mulai turun di ufuk barat. Di dalam hatinya, ia berbisik lembut, Allah, kau tahu segalanya. Aku hanya menjalankan perintah MU. Terima kasih telah menjadikan hinaan itu bagian dari jalanku menuju kebenaran. Dan tanpa ia sadari, seseorang sedang berjalan mendekat ke arahnya dari belakang,
sosok yang dulu membuatnya meneteskan air mata di depan kantor itu. Sore itu langit berwarna jingga keemasan, menyelimuti halaman kantor polisi yang perlahan mulai sepi. Burung-burung terbang rendah di atas genteng, dan udara sore membawa aroma tanah basah dari hujan yang turun siang tadi. Di depan gedung itu, berdiri Rani, kini dengan seragam lengkapnya, lencana berkilau di dada, dan wajah yang memancarkan ketenangan serta wibawa. Ia baru saja selesai membuat laporan hasil operasi. Para perwira menyalaminya satu persatu dengan penuh hormat. Kerja bagus, Rania. Kau menyamar dengan sempurna, ucap sang Kapolsek sambil menepuk bahunya. Rani tersenyum. Terima kasih, Pak. Semua ini berkat izin dari Allah dan kerja sama rekan-rekan semua. Namun di sela pujian itu, langkah seseorang terdengar mendekat perlahan. Dimas, polisi yang dulu menolaknya di depan semua orang, kini berdiri hanya beberapa langkah di belakangnya. Suara sepatunya terdengar pelan tapi tegas, seperti seseorang yang menanggung beban penyesalan besar. Rani menoleh perlahan. Tatapan mereka bertemu, kali ini bukan seperti dulu, bukan tatapan seorang tukang sayur yang malu, tapi tatapan dua sejawat yang kini berdiri di tempat yang sama, dalam derajat yang setara. Rani? Suara Dimas pelan, hampir tak terdengar. Rani tersenyum tenang. Iya, Pak Dimas. Ia sengaja menyebut, Pak, dengan nada lembut tapi berwibawa, membuat suasana semakin kikuk. Dimas menunduk, tangannya mengepal. Saya tidak tahu harus mulai dari mana. Mulailah dari yang jujur, jawab Rani pelan. Dimas menghela napas panjang. Saya malu, Rani. Saya benar-benar malu atas apa yang saya lakukan waktu itu. Saya sudah menilai kamu dari baju lusuhmu, bukan dari isi hatimu. Saya sudah membuatmu jadi bahan tertawaan di depan banyak orang. Padahal kamu sedang menjalankan tugas negara. Rani hanya diam, menatapnya dengan mata teduh. Dimas melanjutkan dengan suara bergetar. Waktu wajahmu muncul di layar saat rapat tadi, rasanya seperti tertampar keras. Saya tidak bisa tidur sejak itu. Semua kata-kata saya dulu terus terulang di kepala. Saya datang untuk meminta maaf dari hati yang paling dalam. Hening sejenak, angin sore berhembus lembut, membuat ujung jilbab Rani bergoyang pelan. Ia menatap Dimas tanpa marah, tanpa amarah, hanya dengan ketenangan yang sulit dijelaskan. Dimas, ucapnya akhirnya, kamu tidak salah menilainya. Kamu hanya belum tahu kebenarannya. Kadang Allah menutupi siapa kita, agar kita belajar rendah hati. Dimas menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Aku menyesal, Rani. Rani tersenyum lembut. Tidak usah menyesal. Semua sudah terjadi karena izin Allah. Kalau bukan karena kejadian itu, mungkin aku tidak akan tahu bagaimana rasa dihina bisa membuat hati semakin kuat. Beberapa anggota polisi yang dulu ikut menertawakan Rani kini berdiri tak jauh, menyaksikan percakapan itu dengan rasa malu yang sama. Salah satu dari mereka mendekat dan berkata lirih, Mbak, maksud saya, Ibu Rania, kami minta maaf juga. Kami tidak tahu kalau Ibu sedang menjalankan tugas. Rani menatap mereka satu persatu. Saya sudah memaafkan sejak lama. Saya tidak pernah dendam. Saya hanya berharap, lain kali jangan menilai seseorang dari penampilan. Kadang orang yang kita remehkan justru punya kehormatan yang lebih tinggi dari kita. Suasana berubah hening. Dimas menunduk dalam, lalu perlahan mengulurkan tangan. Boleh, saya perbaiki kesalahan saya mulai hari ini. Rani menatap tangannya, lalu menjabat dengan lembut. Perbaiki, bukan untukku, tapi untuk dirimu sendiri. Dimas mengangguk, menatapnya dengan penuh hormat. Terima kasih, Rani. Saya berjanji, saya tidak akan mengulangi kesalahan menilai orang dari luarnya lagi. Rani tersenyum. Itu sudah cukup. Ia kemudian melangkah pergi menuju mobil dinas yang menunggunya, meninggalkan Dimas berdiri di halaman dengan hati yang penuh penyesalan namun juga kelegaan. Saat mobilnya mulai berjalan keluar dari gerbang, Rani sempat menoleh lewat jendela. Ia melihat Dimas masih berdiri tegak, menatapnya dengan pandangan hormat yang benar-benar berbeda dari dulu.
Untuk pertama kalinya, Rani merasa bahwa luka di hatinya benar-benar sembuh. Ia menatap langit yang mulai gelap dan berbisik pelan. Terima kasih ya Allah. Engkau Maha Adil. Engkau tunjukkan kebenaran di waktu yang paling indah. Dan di bawah langit senja yang perlahan berubah ungu, dua hati yang dulu pernah bertemu dalam salah paham kini sama-sama belajar arti rendah hati dan ketulusan. Namun kisah mereka belum berakhir. Karena setelah hari itu, takdir kembali mempertemukan mereka dengan cara yang lebih indah, lebih lembut, dan penuh makna. Hari-hari setelah kejadian itu berjalan lebih tenang. Rani kembali menjalani tugasnya sebagai anggota intel kepolisian, namun kini tanpa penyamaran. Ia menjadi sosok yang dihormati di kantornya, bukan karena pangkat, tetapi karena keteguhan dan ketulusannya. Sementara itu, Dimas yang dulu sering bersikap angkuh kini berubah. Ia menjadi lebih lembut, lebih rendah hati, dan mulai belajar melihat dunia tidak hanya dari seragam dan penampilan luar. Pagi itu, Rani datang ke kantor membawa beberapa berkas hasil laporan. Saat melewati halaman depan, ia melihat Dimas tengah menyapu halaman bersama dua anggota muda. Pemandangan itu membuatnya tersenyum. Pak Dimas menyapu juga sekarang, ucapnya menggoda dengan nada ramah. Dimas menoleh, tersipu. Iya, Bu Rani. Kapolsek bilang semua harus ikut kerja bakti, biar belajar arti kebersamaan. Rani tersenyum lebar. Bagus. Kalau semua belajar dari bawah, kita akan lebih tahu arti kerja keras. Dimas mengangguk pelan. Saya belajar itu dari kamu. Sejak hari itu, hubungan mereka menjadi lebih dekat. Tidak ada lagi dinding tinggi antara mereka. Hanya rasa saling menghargai. Kadang Rani datang membawa sarapan untuk anggota lain, dan tanpa diminta, Dimas selalu membantu menata kursi, menyiapkan air minum, bahkan menjemput Rani ke lapangan saat ada tugas bersama. Bagi sebagian orang, kedekatan itu tampak seperti kebetulan, tapi bagi mereka berdua, itu seperti sebuah babak baru yang diberikan Allah untuk memperbaiki apa yang dulu sempat salah. Suatu sore, ketika langit mulai berwarna keemasan, Dimas mendatangi Rani di ruangannya. Ia membawa sebuah bunga mawar merah yang segar. Tidak layu seperti yang dulu Rani bawa. Boleh saya duduk sebentar? Tanya Dimas sopan. Tentu, jawab Rani sambil tersenyum. Dimas duduk dengan wajah sedikit gugup. Saya tahu mungkin ini tidak pantas, tapi saya ingin jujur. Sejak hari itu, sejak saya tahu siapa kamu sebenarnya, saya tidak bisa berhenti memikirkan hal yang pernah terjadi. Rani menatapnya dengan tenang. Hal yang mana, Dimas? Ketika kamu datang melamarku di depan kantor ini, jawab Dimas dengan nada pelan tapi pasti. Rani tersenyum kecil. Aku kira kamu sudah melupakannya. Tidak mungkin, katanya cepat. Justru itu yang mengubah hidupku. Saat kamu berdiri dengan wajah penuh keberanian, aku sadar ternyata cinta dan ketulusan bisa datang dari siapa saja, bukan hanya dari mereka yang kelihatan sempurna. Hening sejenak. Rani menatap bunga yang Dimas bawa. Lalu kenapa kamu bawa bunga itu? Dimas menelan ludah, menatap Rani lurus-lurus. Karena kali ini, aku yang ingin melamar. Bukan karena rasa bersalah, tapi karena aku benar-benar mencintaimu. Rani terdiam. Dadanya bergetar lembut. Angin sore masuk melalui jendela, mengibaskan tirai tipis di belakang mereka. Ia menatap wajah Dimas, melihat ketulusan yang sama sekali berbeda dari dulu. Dimas, ucapnya perlahan. Kamu tahu, waktu aku berdiri di depan kantor ini dulu, aku hanya ingin jujur dengan perasaanku. Aku tidak peduli ditolak atau dihina. Tapi sekarang, aku tahu bahwa Allah memang selalu punya waktu terbaik untuk setiap hati yang tulus. Dimas menatapnya penuh harap. Jadi, apakah aku masih punya kesempatan? Rani tersenyum lembut. Cinta bukan soal kesempatan, Dimas, tapi soal keikhlasan. Dan aku melihat itu di matamu sekarang. Mereka saling berpandangan dalam diam. Tak ada kata cinta berlebihan, tak ada janji muluk. Hanya dua hati yang akhirnya memahami makna sebenarnya dari ketulusan. Bunga mawar itu berpindah tangan. Kali ini bukan dengan tawa ejekan, tapi dengan rasa hormat dan penghargaan yang dalam. Di luar ruangan,
Matahari perlahan tenggelam, meninggalkan cahaya jingga yang hangat memantul di kaca jendela kantor polisi itu. Hari itu, tanpa perayaan besar, tanpa saksi banyak orang, dua hati yang pernah saling salah paham akhirnya menemukan arah yang sama. Rani berbisik dalam hati, "Ya Allah, Engkau mempertemukan kami bukan untuk saling menyakiti, tapi untuk saling belajar tentang arti cinta yang sesungguhnya." Dan sejak sore itu, langkah mereka tidak lagi berjarak. Rani dan Dimas kini berjalan berdampingan, bukan lagi antara seorang penjual sayur dan seorang polisi gagah, tetapi dua insan yang dipertemukan dalam jalan tugas dan ketulusan yang sama. Namun perjalanan mereka belum selesai. Karena setelah semua penyesalan dan pengakuan itu, Allah masih menyiapkan satu kejutan terakhir, kejutan yang akan menutup kisah mereka dengan senyum dan doa yang penuh syukur.